kita akan berbicara tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Tentunya setelah pertemuan pertama dan kedua kalian sudah ada perbedaan mengenai kemampuan dalam menentukan pilihan karir. Dan setelah pertemuan ketiga dan keempat ini tentunya kalian juga akan lebih paham lagi tentang perencanaan karir setelah lulus dari SMK. Oke, kita langsung saja ke pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Yang pertama, kita akan berbicara apa saja yang karir yang ada setelah kita selesai dari pendidikan SMK. Yang pertama, itu ada 4 alternatif pilihan setelah kalian lulus dari SMK. Yang pertama yaitu memasuki dunia kerja. Dunia kerja ini ada 2 macam. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua adalah berwirausaha. Dan yang ketiga ini adalah yang kedua adalah memasuki kursus atau pelatihan. Kursus atau pelatihan ada beberapa brosur yang sudah masuk, itu ada yang di kapal pesiar, ada yang di perhotelan, ada yang di bidang keperawatan, itu masuk ada dalam pilihan kursusnya. Untuk yang ketiga itu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu memasuki perguruan tinggi. Ini juga sudah ada beberapa brosur yang masuk ke kami tentang perguruan tinggi yang swasta. Yang keempat adalah masuk kehidupan baru. Apa itu kehidupan baru? Yaitu berkeluarga. Oke, dari keempat alternatif ini, pilihan mana sih yang paling baik? Tentunya saran dari kami yang keempat ini jangan dilakukan terlebih dahulu. Kalian bisa mempertimbangkan antara nomor 1, 2, atau 3. Yang dilakukan setelah lulus SMK itu yang pertama tadi adalah memasuki dunia kerja. Dunia kerja ada bekerja dan ada berwirausaha. Kalian bisa dilihat di PowerPoint, apa itu pekerjaan, apa itu bekerja, apa itu berwirausaha. Intinya, bekerja dan berwirausaha itu adalah sama, yaitu mencari sumber penghasilan. Sumber penghasilan itu untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita. Diri kita sebagai siapa? Sebagai anak kita, sebagai calon istri, sebagai calon suami, atau pemimpin rumah tangga. Ini tentunya selalu membutuhkan bekerja dan wirausaha untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua adalah memasuki kursus atau mengikuti pelatihan. Banyak sekali kursus-kursus yang memang kita tawarkan, tetapi kita harus selektif kursus mana yang harus kita ikuti. Pertama adalah sesuaikan dengan kemampuan kita, bakat minat maupun biaya. Dan yang jelas adalah lulusan yang sudah terbukti dari tempat kursus tersebut. Kalau kalian mau masuk pelayaran, bisa nanti kita konsultasikan, karena ada alumni yang sudah masuk ke pelayaran dan dinilai itu cukup sukses. Jadi mau masuk ke pelatihan ataupun kursus, tetap harus berdiskusi dengan kami. Tempat mana yang memang aman dan nyaman. Tidak hanya menjanjikan kursusnya, tapi setelah selesai kursus, mereka tidak bertanggung jawab untuk mencarikan pekerjaan. Yang harus kalian ingat selalu, kita punya BLK. SMK swadaya ada BLK yang menawarkan banyak informasi lowongan pekerjaan. Ini yang harus kalian ingat dan harus diutamakan dari pilihan apapun, kecuali untuk kalian yang mau berwirausaha. Yang mau berwirausaha pun alumni swadaya juga sudah banyak. Kalian bisa belajar dari beliau-beliau. Lalu pilihan yang ketiga adalah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi, pilihan jurusan apa yang harus dipilih? Ini adalah kita harus tahu 3 atau 5 tahun ke depan prospek kerja yang paling dibutuhkan itu apa. Lalu keinginan kita atau bakat minat kita di mana? Itu harus sesuai. Dan yang terakhir adalah kemampuan orang tua. Apakah negeri dan swasta itu lebih bagus negeri? Tidak semua. Bagus dan tidaknya sebuah sekolah itu tergantung diri kalian sendiri, dari pribadi kalian masing-masing. Tidak ada yang negeri langsung dapat pekerjaan, itu juga tidak menjamin. Banyak juga yang swasta langsung mendapatkan pekerjaan, itu karena pribadi dari masing-masing individu tersebut. Ini yang harus kalian ingat. Oke, jadi apapun pilihan kalian yang harus disiapkan adalah pribadi, karakter kalian masing-masing untuk memasuki pilihan-pilihan tersebut.
Dan yang keempat adalah memasuki kehidupan baru. Apa itu? Setelah SMK langsung menikah. Jelas ini bukan pilihan yang bijaksana. Karena apa? Untuk memasuki ke jenjang pernikahan atau keluarga, ini dibutuhkan kematangan emosi. Kematangan emosi tidak hanya dia sudah sabar, hendak, tetapi masih butuh yang lainnya. Emosi bisa matang, emosi bisa stabil kalau didukung dengan kehidupan ekonomi yang stabil. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Itu yang membuat orang itu mampu bertahan dan tetap bisa berbahagia. Itu adalah ada 3 unsur kesehatan tadi, jasmani, rohani, dan juga ekonomi. Tentunya kalau setelah SMK menikah, ini kesehatan ekonomi belum tercapai. Untuk itu dipertimbangkan lagi. Kalau memang kalian sudah ingin menikah, silakan percepat diri kalian untuk segera menentukan karir yang akan kalian pilih. Apakah kalian akan bekerja, apakah berwirausaha. Kalau mau bekerja, silahkan. Banyak tawaran-tawaran perusahaan yang menjanjikan atau bukan hanya menjanjikan, tapi memang memberikan gaji yang besar. Namun gaji besar itu juga usahanya juga harus besar. Contohnya, kalau kita hanya fisik saja seperti tukang, itu gajinya tidak mungkin akan besar. Tetapi kalau pekerjaan yang membutuhkan otak, membutuhkan tenaga, membutuhkan hati, kebijakan yang ada itu juga akan menghasilkan yang besar. Pengorbanan yang besar itu hasilnya juga besar. Jadi untuk itu silakan kalian benar-benar selektif dalam memilih pekerjaan. Inti dari selektif di sini adalah kalau memang kalian membutuhkan uang yang banyak, segera tanya kira-kira perusahaan mana yang memberikan gaji besar. Contoh Sayap Mas itu memang besar gajinya, tetapi usahanya pun, mentalnya pun harus besar, harus berjiwa besar, mau berkorban, mau berusaha. Gitu. Jadi intinya pilihan karir di sini adalah tergantung dari diri kalian. Ada 4 tadi, bekerja, terus wirausaha. Kalian bisa belajar dari manapun itu. Di Swadaya juga sudah banyak ilmu-ilmu tentang wirausaha. Itu. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga ini masih tentang perencanaan karir. Lalu yang keempat, pertemuan yang keempat kita akan membahas apa saja kepribadian yang bagaimana yang dibutuhkan di dunia kerja. Apa saja yang harus kita siapkan guna memasuki ke dunia kerja atau wirausaha. Karakter seperti apa yang harus kita siapkan biar kita benar-benar siap memasuki pilihan dalam setelah lulus nanti. Sebelum ke surat lamaran kerja, ke psikotes, ke wawancara, kita akan mempersiapkan dulu karakter kalian untuk benar-benar siap memasuki dunia kerja. Setelah kita melewati itu semua, akan saya ajarkan materi tentang penulisan surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, bagaimana mengerjakan psikotes yang benar, bagaimana mengerjakan psikotes yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari industri. Jadi akan ada banyak perbedaan meskipun sama-sama soal psikotesnya. Psikotes antara di Indomaret itu tidak sama kualitas atau tingkatannya dengan yang di Sayap Mas. Yang di Sayap Mas juga akan berbeda tentang psikotesnya dengan yang di Astra. Nah, ini apa saja perbedaannya, apa saja kesamaan, apa saja yang harus disiapkan, dan harus selalu mengikuti apa yang akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan pertemuan yang keempat tentang perencanaan karir setelah lulus SMK. Simak dengan baik, diulang-ulang, dipahami. Semoga ini akan membantu kalian dalam mempersiapkan kalian menuju rencana karir ke depannya yang lebih matang dan siap menghadapi persaingan setelah lulus SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.